Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hayya bina nu'min sa'ah. Mari kita bersama-sama untuk beriman sesaat saja. Kita mencoba untuk mempelajari ilmu agama ini, mendengarkan tausiah yang singkat ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, meningkatkan kualitas iman, kualitas agama, kualitas keislaman yang ada pada diri kita, agar kita menjadi orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, yang memiliki ciri-ciri yang sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang saya bacakan dalam sholat subuh tadi. Kita juga berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang memiliki sifat-sifat mulia, yang menunjukkan keimanan yang sempurna pada diri mereka. Tentunya untuk meningkatkan keimanan itu tidak hanya dengan sekadar bercita-cita saja, tapi butuh ilmu, butuh penerangan, butuh cahaya dan hidayah yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan merenungkan ayat-ayat Allah Jalla wa ala, mentadabburinya, memahaminya dengan baik dan benar, dibacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat tersebut, maka keimanan kita akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Bertambah keyakinan mereka kepada Allah Jalla wa ala, sehingga mereka senantiasa berusaha untuk merealisasikan hak Allah, kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, berupa beribadah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Apabila mereka melaksanakan salat, maka mereka melaksanakan dengan khusyuk, menikmati salat tersebut, merenungi apa yang dia baca, apa yang dia dengarkan, sehingga kualitas salatnya berbeda dengan orang Islam pada umumnya, sehingga kualitas salat mereka sangat sempurna. Allah menyebutkan tadi dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu mereka yang di dalam salat mereka khusyuk, tunduk, berserah diri kepada Allah Jalla wa ala. Salat dengan khusyuk, baik khusyuk berkaitan dengan gerakannya, ya dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan gerakan-gerakan yang melebihi dari yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
demikian pula pandangan mereka fokus kepada tempat sujud dan khusyuk hatinya mencoba untuk meyakinkan pada dirinya bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, Rabbnya, penciptanya, pengatur alam semesta ini, raja di raja yang menguasai seluruh jagat raya ini, sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, dan itu kita lafadzkan dalam setiap rakaat kita. Di situ mencakup tauhid yang kita bahas pada kajian-kajian kita ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji, segala pujian yang sempurna yang disertai dengan cinta dan ketundukan dan keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbil alamin, dialah Rabb, penguasa, pengatur, pencipta, pemilik alam semesta ini. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui betapa besarnya Allah Jalla wa ala, betapa besarnya kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita ketika bangun tidur, kita juga mengucapkan alhamdulillahi alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita meninggal. Setelah kita tidur tadi, kita hidup lagi dan hanya kepadanya kita akan kembali. Betapa banyak orang-orang yang tidur, dia tidak bangun kecuali nanti di alam barzakh, sudah meninggal dunia. Itu nikmat. Sehingga bangunnya kita itu semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangun, kita bisa hidup lagi, bisa menghirup udara lagi. Ketika bangun kita masih bisa membukakan mata kita. Ini Rabbul Alamin yang mengatur ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semuanya. Kita bisa bernafas, kita bisa berbicara, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini nikmat luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang bangun tidur tapi tidak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Betapa banyak orang-orang yang sudah bisa membuka matanya tapi dia malah memejamkan lagi, sehingga dia tidur lagi, pulas lagi, sampai nanti matahari terik baru dia bangun, barulah gelagapan untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ini nikmat luar biasa. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, sangat luar biasa. Kita akan simak penjelasan beliau karena ini juga berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah kita sudah memasuki pembahasan tentang rububiyah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengatur alam semesta ini, yang menciptakannya, yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan gelontoran, dengan sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat itu enggak ada habisnya. Baik yang ada di tubuh kita ini, yang kita nikmati sekarang ini, anggota tubuh kita, ataupun pakaian kita, ataupun yang akan kita nikmati setelah ini. Dengan kita melaksanakan sholat, kita juga akan makan sarapan, kita akan keluar dari masjid ini, kita akan pulang menemui keluarga dan lain sebagainya. Semuanya nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya. Maka seorang muslim, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari itu. Kita harus menyadari bahwa semua nikmat yang Allah berikan, yang kita nikmati ini, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada pada kalian, yang ada kepada kalian, yang kalian rasakan sekarang ini, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus demikian. Sehingga yang terlontar dalam lidah dia adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya alhamdulillah itu adalah as-sana al-kamil, pujian yang sempurna. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah,
dalam banyak zikir-zikir setelah mengerjakan sesuatu, kita banyak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melafalkan apa? Alhamdulillah. Tadi bangun tidur bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, yaitu tidur kita, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Kita makan, minum, bacanya apa? Alhamdulillah. Atau yang lengkapnya alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan saya ini dan juga memberikan rezeki kepadaku tanpa upaya dan daya kekuatan dari kita sedikit pun. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang lain kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Di situ i'tiraf, kita meyakini, mengakui betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, itu kesempurnaan. Ya, pujian yang sempurna dengan segenap kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Segenap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mengurusi, merawat alam semesta ini, segala makhluk, ya. Al-alamin, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala ya bi khalqihi lahum, Allah menciptakan mereka. Wa idadihi lahum al-ayat, dan Allah Subhanahu wa taala al-alat, wa idadihi lahum al-alat, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk makhluknya, setiap makhluknya memiliki alat, memiliki apa? Alat-alat. Ya, maksudnya kalau kita manusia punya tangan, bisa kita gunakan untuk segala hal yang kita mau. Mata kita adalah alat untuk melihat. Hidung kita adalah alat untuk menghirup udara segar. Dengan demikian indahnya hidung kita. Bayangkan, ini hidung kita keturun kan gitu. Mau yang pesa atau yang mancung semuanya apa? Arahnya ke bawah. Bayangkan kalau hidung kita naik ke atas. Bagaimana kalau hujan? Maka kita akan keselak terus. Dan nikmat kan? Jadi kita kadang tidak merasakan, tidak mengakui itu adalah nikmat dari Allah. Padahal itu nikmat Allah. Itu karena kadang mungkin karena seringnya nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita dari sejak lahir sampai sekarang, kadang-kadang merasa itu bukan nikmat. Padahal itu nikmat luar biasa. Hidung kita posisinya tadi lubangnya ke bawah, kan gitu. Sehingga kalau ada air dari hujan kita siram mandi, nggak masuk ke lubang hidung kita. Bayangkan kalau hidungnya ke atas, repot. Kemudian hidung kita juga demikian. Ada apa? Bulu-bulunya. Sehingga itu untuk apa? Untuk menyaring udara yang masuk. Sehingga kotoran-kotoran pun bisa ditahan oleh rambut-rambut bulu-bulu itu. Demikian pula mata kita. Kita lihat mata kita seperti apa. Apakah menghadapnya ke belakang? Tidak, tapi ke depan. Ini nikmat luar biasa. Sebagian hewan ke samping, sehingga dia bisa melihat 310 derajat ya. Kecuali belakang dia. Ya misalnya kuda atau apa itu, matanya bisa jaraknya banyak. Tapi manusia dilihat seperti ini. Ini pun sebelah sini masih bisa kelihatan. Kemudian posisi mata kita demikian, seperti ini. Kemudian kita lihat ada ini apa namanya? Kelopak mata ya. Ini yang bisa nutup ini. Kelopak mata. Ini nikmat. Bayangkan kalau tidak ada. Bagaimana kalau kita lagi berkendara, ada angin, ada debu-debu masuk ke mata kita, langsung ke bagian bulatnya, kan repot. Ini sudah ada penutupnya dan ini otomatis ya, kita menutupnya dengan mudah. Tidak perlu pakai baterai, tidak perlu pakai apa-apa. Kemudian ada bulu-bulunya juga demikian. Ini di atasnya masih ada apa? Alis. Ini juga sama fungsinya tadi, seperti kanopi gitu. Apa namanya? Untuk apa? Menyaring air. Sehingga kalau kita berkeringat atau kita mandi, itu tidak apa? Air tidak langsung masuk ke bawah, tapi ke samping dulu. Nikmat luar biasa. Kadang kita agak sadar nikmat itu.
Ini kalau kita hitung secara rupiah, mahal tubuh kita ini. Tangan kita nih bisa bergerak-gerak dengan mudah, elastis, bisa memegang sesuatu dengan mudah, bisa dengan kuat. Bayangkan kalau tangan kita kaku saja seperti ini, gimana mengamalkan? Susah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita melihat dalam tubuh kita dulu saja. Enggak usah mikir apa yang ada dalam rumah kita, apa yang ada dalam simpanan harta kita, tidak usah. Seandainya kita memikirkan apa yang ada dalam tubuh kita saja cukup, itu nikmatnya luar biasa. Dan caranya gimana? Bayangkan kalau apa yang kita nikmati sekarang tidak ada. Kita bisa melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam banyak ayatnya. Di antara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang mata kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hilangkan penglihatan kita, kita tiba-tiba bangun tidur gelap semuanya. Mata sudah dibuka nih, tapi masih apa? Gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Siapa yang bisa membalikan kita bisa melihat? Nggak ada lagi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pendengaran kita. Tiba-tiba kita nggak dengar apa-apa, sunyi saja. Azan nggak dengar, ini nggak dengar, semuanya nggak dengar. Biasanya ada suara-suara gemercik air, ini tiba-tiba nggak dengar. Susah. Ketika pandemi kemarin banyak di antara kita yang tidak bisa mencium bau, ya kan? Tidak bisa mengecap, merasakan rasa makanan karena kena COVID. Itu bagaimana kita merasakannya? Luar biasa, susahnya. Kita nggak bisa membedakan ini asin, panas atau pedas, asin atau pedas, atau asam atau pedas, tidak tahu. Nikmatnya buah-buahan kita tidak bisa merasakannya karena hilang pengecapan. Dan alhamdulillah sekarang kita sehat, kita bisa merasakannya. Demikian pula menghirup udara, bisa segar, kita bisa mencium bau parfum, kita bisa mencium bau wangi, bau sampah juga kita bisa menciumnya. Ya, itu nikmat sebenarnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak sadari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini rububiyah. Tauhid rububiyah diambil dari kata Rabb ini, Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb, Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai, memberikan rezeki kepada hambanya. Allah menciptakan kita dan menyiapkan untuk kita alat-alatnya, alat-alat untuk kemaslahatan hidup kita. Demikian pula fasilitas bumi ini nanti akan disebutkan dalam banyak ayatnya. Kemudian wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang banyak dan besar. Ya, tadi yang kita sebutkan sebagainya. Termasuk di antara tubuh kita. Seandainya kita enggak memiliki tempat tinggal, enggak memiliki kerjaan, enggak memiliki harta, enggak memiliki apa-apa, bahkan keluarga mungkin sudah tidak ada barangkali. Tapi kita masih punya tubuh kita, badan kita yang sehat, itu sudah nikmat luar biasa. Yang hendaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dahulu ada ulama salaf, Al-Jarbi rahimahullah ta'ala, dahulu beliau tangannya terpotong, kakinya juga demikian terpotong karena berperang, kemudian luka dan sebagainya. Bahkan matanya buta, tidak bisa melihat. Yang tersisa bagi dia hanyalah mulut dia, lidah dia. Dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, alhamdulillah, dengan lidah ini saya masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Lidahnya saja dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sehat ini mestinya apa? Lebih bersyukur lagi. Kita masih sehat, tangan, kaki, semuanya. Maka hendaknya gunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya segala nikmat-nikmat yang besar itu. Seandainya mereka tidak memiliki nikmat-nikmat itu, maka mereka tidak bisa hidup. Jantung kita nikmat luar biasa. Kalau tiba-tiba berhenti saja, selesai urusan. Anggota tubuh kita semuanya, seandainya berhenti semuanya, nggak ada fungsinya, habis kita. Maka ini nikmat luar biasa. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka semua nikmat yang dimiliki oleh para hamba, yang dirasakan oleh hamba, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini, merawat alam semesta ini ada dua. Yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatur secara umum, tarbiyatun 'ammah. Jadi, pengaturan secara umum di mana seluruh makhluk Allah mendapatkan pengaturan itu, mendapatkan nikmat-nikmat itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, baik yang ada di langit ataupun ada yang di bumi, baik manusia, jin ataupun hewan ataupun benda-benda yang menurut kita mati, yang kita sebut dengan benda-benda mati. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raziquhum, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka. Bahkan tidak ada satu hewan pun yang melata di atas muka bumi ini, baik yang kecil sekecil semut ataupun yang besar sebesar gajah, semuanya pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manusia, mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang taat, mau yang maksiat, semuanya Allah ciptakan, semua Allah berikan rezeki sesuai jatahnya dia di dunia. Maka dunia ini Allah berikan kepada siapa saja, orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Tapi akhirat nanti, surga itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Adapun orang-orang kafir yang ingkar, yang kufur nikmat, kufur kepada Allah Jalla wa Ala, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wal iyadzu billah. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini semuanya, Allah secara umum. Jadi Allah menciptakan mereka, memberikan rezeki mereka, memberikan hidayah kepada mereka untuk bisa melakukan kemaslahatan mereka. Hidayah di sini maksudnya petunjuk. Kan Allah berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan itu. Allah menciptakan manusia, hewan dan lain sebagainya. Allah sempurnakan ciptaan mereka. Sangat bagus, sangat teratur, sangat indah. Kemudian walladzi qaddara fahada, dan Allah telah mentakdirkan baginya, rezekinya ditakdirkan, apanya saja kebahagiaannya, kesusahannya ditakdirkan, apanya segala sesuatu yang dibutuhkan sudah Allah ukur semuanya. Kemudian fahada, Allah memberikan hidayah, petunjuk. Di antaranya adalah hidayah berkaitan dengan agar makhluk tersebut bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Seorang bayi yang lahir, sebagaimana kita tahu, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, yaitu dilahirkan di bumi ini, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu, enggak punya ilmu sedikit pun. Tapi Allah memberikan hidayah. Allah mengatakan wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia kepada dua jalan. Di antara makna dua jalan itu adalah as-sadyain. Mohon maaf, yaitu dua puting ibu. Dua payudara ibu. Sehingga anak kecil ketika lahir, langsung dia nangis, dan dia akan mencari payudara ibunya. Sehingga dia akan langsung minum. Padahal dia belum bisa melihat. Tapi dia sudah punya indra, itu ilham, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa
minum itu. Demikian pula hewan-hewan yang ada. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan insting, ya istilah kita insting. Kalau di sini bahasanya istilahnya hidayah, petunjuk untuk bisa melakukan yang manfaat bagi mereka. Lebah, dia sudah punya insting. Setelah dia lahir, dia akan pergi mencari apa? Nektar, cari buah bunga-bunga dan lain sebagainya. Lalu dia kembali ke rumahnya, sarangnya, jadilah ada mading di dalamnya dan lain sebagainya. Semuanya makhluk itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan insting masing-masing. Hidayah untuk kemaslahatan hidup mereka. Demikian pula manusia, kita juga demikian. Kita mulai besar, Allah ciptakan punya penglihatan, pendengaran, punya hati, punya akal. Mesti mulai bisa memikirkan tentang kehidupan kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Itu semuanya dapat. Semua itu. Tata cara cari kerjaan, belajar, semuanya manusia dapat. Mau yang mukmin, mau yang kafir. Makanya ada orang yang iman yang kaya, ada pula orang kafir yang kaya. Ada orang mukmin yang miskin, ada orang kafir yang miskin. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Itu secara umum demikian. Allah Subhanahu wa taala berikan seluruhnya kepada makhluknya tanpa terkecuali. Tapi ada tarbiyah khasah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur sebagian hambanya saja, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Auliya'uhu, itu tarbiyatu auliyaihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengurus, merawat hamba-hambanya yang menjadi kasih sayangnya. Siapa itu? Wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka, mengurus mereka, merawat mereka dengan apa? Diberikan keimanan pada diri mereka. Fayurabbihim bil iman. Allah mentarbiyah mereka, Allah merawat mereka, Allah mengatur mereka dengan diberikan keimanan pada diri mereka. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah memberikan hidayah taufik kepada hamba-hambanya ini yang beriman dan bertakwa ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, agar mereka senantiasa istiqamah di atas iman, menjalankan keimanan ini, ya, menjalankan hidayah ini. Wa yukammiluhu lahum, bahkan tidak hanya dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berusaha, Allah Subhanahu wa taala selalu membuat hamba ini agar bisa menyempurnakan keimanannya. Ya, seperti sekarang ini, kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, melaksanakan sholat. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai saja. Jadi kalau dunia Allah berikan kepada siapa saja, mau yang Allah cintai ataupun Allah tidak cintai, Allah kasih, karena memang demikian jatahnya. Tapi kalau iman, kemampuan seseorang untuk bisa melakukan amal-amal ketaatan, ini hanya Allah berikan kepada orang yang cintai saja. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju kepada tempat-tempat yang Allah cintai. Kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keinginan-keinginan yang baik, untuk bersedekah, beramal saleh, salat, zakat, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya, berbakti kepada orang tua, mempelajari ilmu agama ataupun bekerja kerjaan yang halal. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Alhamdulillah. Dan kita hidup ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang berislam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat mengenal agama yang benar, yang murni, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqamah menjalankan agama ini dengan istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala merawat hamba-hambanya yang beriman agar mereka terjauhkan dari hal-hal yang bisa menyimpangkan mereka dari keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kesesatan-kesesatan, dari kekufuran, dari amal-amalan yang mengandung kesyirikan. Ini nikmat luar biasa. Kita bisa belajar ilmu agama dengan benar sehingga kita tahu mana yang sunnah, mana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengamalkannya. Kita tahu pula mana amal-amalan yang tergolong dalam kesyirikan, baik syirik berkaitan dengan akidah, keyakinan, ataupun syirik berkaitan dengan ucapan, ataupun syirik berkaitan dengan perbuatan, sehingga kita bisa menjauhkan itu semuanya, membersihkan amalan-amalan kita dari kesyirikan. Demikian pula kita membersihkan amalan ini dari hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, namun dijadikan rutinitas ibadah oleh sebagian manusia yang kita kenal dengan apa istilah bid'ah, muhdats, perkara yang baru dalam agama. Kita tahu itu, kita jauhi. Kita juga tahu mana yang taat, mana yang maksiat. Ini nikmat luar biasa. Oleh karena itu, kita senantiasa meminta hidayah, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kita doa, kita baca terus setiap pagi sebagai zikir pagi agar kita bertambah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bisa membuat kita paham tentang agama ini, yang bisa kita amalkan agar kita senantiasa dalam keimanan ini. Nah, ini tarbiyah khasah, tarbiyah khusus yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang Dia cintai saja. Sehingga orang mukmin itu akan senantiasa diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa melaksanakan segala kebaikan yang dia ketahui, diamalkan. Demikian pula seorang mukmin akan diberikan hidayah, taufik untuk bisa menjauhi hal-hal yang dilarang, yang buruk dalam agama ini. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keimanan yang sempurna. Yang itu yang akan kita harapkan, menjadi mukmin yang sempurna, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada yang bersifat umum segalanya, pengaturan alam semesta ini. Ada yang bersifat khusus, itu yang diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid rububiyah, keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Menciptakannya. Sehingga ciptaan itu adalah milik Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu, itu sebenarnya bukan menciptakan yang hakiki, tapi dia hanya membentuk sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, lampu ini diciptakan oleh seorang fulan misalnya. Dia dikenal sebagai pencipta lampu yang pertama kali membuat lampu. Tapi hakikatnya dia hanya menyusun dari satu benda ke benda yang lain. Dialirkan listrik ke situ, kemudian bisa nyala atau tidak. Itu pun berdasarkan dengan penelitian bertahun-tahun dan uji coba yang sekian kali, baru dia berhasil. Dan kecerdasan yang dia miliki ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang dikatakan menciptakan pesawat. Pada dasarnya dia adalah orang yang belajar, mempelajari ini dan itu mengambil contoh sampel-sampel dari hewan-hewan yang ada, kemudian dia merakit besi-besi tersebut, alat-alat tersebut, mesin-mesin tersebut. Hasil pada dasarnya dia bukan yang menciptakan hakikatnya, tapi dia hanya merakit saja, menyusun saja. Tapi itu semua juga atas bimbingan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak kehendaki, maka dia tidak bisa membuat alat-alat canggih tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menguasai alam semesta jagat raya ini. Kalau ada manusia yang memiliki kekuasaan sebagai pemerintah daerah, pemerintah suatu negara, itu adalah kepemimpinan atau kepemerintahan yang sifatnya nisbi, sifatnya relatif,
dan juz'i, sifatnya hanya sebagian daerah saja, tidak seluruhnya. Dan juga hanya sekedar muaqqat, ada waktunya. Dia memimpin satu daerah, menjadi raja di satu daerah, itu ada waktunya. Pasti nanti akan meninggal dia, atau dia akan dilengsarkan dengan diserang oleh kerajaan yang lainnya. Seperti dulu ada Majapahit, ada Sriwijaya dan lain sebagainya, mereka saling serang menyerang. Demikian pula sekarang ada kepresidenan misalnya, itu ada waktunya, hanya 5 tahun atau 10 tahun, setelah itu akan diganti dengan generasi yang berikutnya. Ada raja-raja yang lama ratusan tahun, tapi ingat dia akan meninggal dan akan diganti oleh yang lainnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kerajaan yang hakiki, kepemilikan yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bumi ini, yang memiliki bumi ini, segala alam semesta ini. Manusia hanya dijadikan sebagai khalifah saja. Khalifah itu yang akan merawat bumi ini, mengurus bumi ini, tapi khulafa, jadi silih berganti. Yang satu meninggal diganti yang lain, yang satu turun diganti yang lain, dan lain sebagainya. Tapi raja yang sebenarnya, pemilik alam semesta yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perintah, pengaturan yang ada dalam alam semesta ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang memiliki perintah segala sesuatu, yang mengatur alam semesta ini. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini juga ada dua. Itu al-amrul kauni, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur, memerintah alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan mengatur perintahnya. Jadi Allah memerintahkan langit untuk ini. Demikian pula Allah memerintahkan matahari untuk berputar dan sedemikian rupa. Bulan juga demikian dengan keteraturannya. Itu semuanya mengatur, yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Laut Allah ciptakan sangat besar sekali. Allah pula yang mengatur perintah-perintahnya tentang laut itu tersebut. Akan seperti apa dia? Apakah dia akan melakukan ombak yang sangat besar, atau akan menenggelamkan manusia, atau dia akan mengangkat atau membuat kapal-kapal yang di atasnya bisa berlayar dengan mudah. Itu semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Awan juga demikian, yang mengatur pergerakan awan, kapan terjadi hujan, kapan terjadi mendung, kapan cerah, semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Gunung, kapan dia meledak, kapan dia meletus, kapan dia erupsi, kapan dia tenang, kapan dia mati, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan, apa yang manusia makan, apa yang hewan makan, apa yang ikan makan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada karnivora, ada herbivora, ada omnivora. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bersifatnya al-amru asy-syar'i. Jadi perintah atau pengaturan yang berkaitan dengan syariat. Ya, syariat ini, syariat salat, syariat zakat, syariat amar ma'ruf nahi munkar, syariat puasa, haji, umrah dan lain sebagainya, berkaitan dengan warisan, hukum-hukum warisan, perceraian, pernikahan dan lain sebagainya. Semuanya yang mengatur, yang berhak menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini semuanya adalah di antara bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan wa baqiyatu sifati rububiyyatihi subhanahu tarji'u ila hadhihi al-umuri tsalatsah. Dan segala sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini kembali kepada 3 perkara tadi. Itu menciptakan, kemudian apa tadi? Memiliki, sekaligus mengatur. Ini semua bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala kembali ke 3 pokok ini. Sehingga al-khalqu menciptakan, wal mulku kerajaan, wal amru dan perintah, ini mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Af'alullahi azza wa jalla.
Oleh karena di antara definisi tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan. Al-iman bi af'alillah azza wa jalla. Beriman kepada perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Tarizq, memberikan rizki. Wal ihya, menghidupkan orang yang mati. Dulu kita menikmati benda-benda yang apa? Sperma dan sebagainya. Benda mati. Kemudian setelah itu Allah hidupkan. Demikian pula tanah-tanah yang ada di sekitar kita. Dulu yang gersang, lalu Allah hidupkan, ada tumbuh-tumbuhan. Demikian pula yang ada di perairan, baik yang sungai, danau ataupun lautan, semuanya dahulu mereka mati, lalu Allah hidupkan. Semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ke dalam kata apa? Khalq, penciptaan. Wal imatah, mematikan, mewafatkan. Saudara-saudara kita yang meninggal baik karena sakit ataupun tiba-tiba, semuanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Peliharaan kita, hewan-hewan yang kita pelihara dan lain sebagainya, baik ikan ataupun hewan ataupun burung ataupun yang lainnya, semuanya kapan dia meninggal, kapan dia mati, kapan dia hidup, kapan dia sakit, semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Wa inzalul ghaith, termasuk yang menurunkan hujan. Di Jatinegara hujan, ternyata di Condet enggak hujan misalnya. Itu yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, masalah hujan ini kalau kita tercermati, kita bertafakur tentang hujan ini, luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia kalau menuangkan air seperti apa? Iya kan? Mengalirnya seperti ya gayung kita alirkan seperti apa? Seperti itu. Seandainya hujan modelnya seperti itu, hancur rumah kita. Ya. Kita saja mobil ini hancur semuanya. Kan gitu. Tapi subhanallah, Allah turunkan air hujan itu setetes. Mau yang rintik-rintik itu setetes. Yang deras pun juga apa? Modelnya setetes. Kan demikian. Kita ketika kehujanan itu subhanallah nikmat kan? Setetes demi setetes. Bayangkan kalau air hujan itu turunnya seperti kita menuangkan air dari gelas atau air terjun, hancur semuanya. Jalanan yang aspal yang bagus itu bisa remuk gara-gara itu. Tapi subhanallah, Allah aturnya demikian. Di satu daerah hujan, satu daerah tidak hujan. Allah bagi-bagi, tergantung kebutuhan. Mana yang butuh, mana yang tidak. Kemudian airnya setetes demi setetes. Seandainya deras dan kalau kena tubuh kita pun sakit kayak dilempari batu, itu pun masih kecil, bukan ukuran yang satu satu kepal gini, dor gitu hancur. Itu nikmat luar biasa. Harus kita kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus kita tafakuri. Makanya sifat ulil albab, orang yang Allah puji karena menggunakan akalnya dengan baik adalah alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu senantiasa memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit dan bumi ini. Termasuk masalah hujan ini. Allahu akbar. Termasuk yang kapan hujan, kapan reda, kapan banjir, kapan tidak, semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Wa inbatul ardh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berusaha, paling hanya digali, diolah, kasih pupuk, dan pupuk saja dari siapa? Kalau pupuk dari kompos, dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan atau dari kotoran hewan, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pupuk-pupuk yang dari kimia juga asalnya dulu bahan-bahan itu juga, cuman dikasih obat-obatan. Itu semuanya yang mengatur menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat-ayatnya akan disebutkan oleh penulis bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Makanan yang kita makan ini dari mana sumbernya? Beras, jagung, dan sebagainya. Beras dengan berbagai macam tumbuhnya. Kita makan tempe, dari mana kita lainnya? Dan lain sebagainya. Kita makan telur, dari mana hewannya? Ayam itu dari mana dia makannya? Dan seterusnya. Allah mengajak kita untuk berpikir. Ya, tentunya itu semuanya biar keimanan kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersyukur dari mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus kita hayati, harus kita renungi.
Wa tasrifir riyah, mengatur angin. Kapan dia berhembus? Apakah kencang sebagai azab yang menghancurkan rumah-rumah kita, atau dia sebagai angin yang sepoi-sepoi yang sejuk, atau angin yang bermanfaat bagi kita lain sebagainya. Ya. Wa ijra'ul fulk. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kapal bisa berlayar dengan mudah di lautan. Wa ta'aqubil laili wan nahar. Demikian pula silih bergantinya siang dan malam. Wal haml, dan kapan seorang wanita hamil. Itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengikhtiar dengan menikah. Adapun punya anak atau tidak, itu yang menentukan Allah. Punya anaknya apakah laki atau perempuan, itu yang menentukan juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal wad', demikian pula lahiran. Lahiran seorang perempuan ketika lahiran, yang memudahkan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah lahirnya mudah atau tidak, Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Makanya semua ini termasuk kesehatan kita, sakitnya kita, ya. Wal izzi wa dzul, kapan seseorang mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, kapan seorang hina dina, direndahkan, dilecehkan oleh manusia, dan lain sebagainya, semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba meyakini bahwasanya segala sesuatu ini Allah yang mengaturnya, maka tawakal dia, menyerahkan segalanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, seorang muslim menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla wa ala. Sehingga inilah penulis mengatakan, Syekh Nasir Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, inilah wala'alla hada, makna ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini kena menjadi rahasia fi sir fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya bil lafzir rabb, menjadi rahasia kunci kenapa para nabi dan rasul kalau berdoa ini mayoritas pakai doanya apa? Rabbi atau Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, pakai kata Rabb. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Sehingga semuanya kita serahkan kepada yang mengaturnya. Kita pasrahkan kepada yang mengaturnya. Kita minta kepada yang mengaturnya. Ya, demikian. Seorang muslim juga demikian. Tawakalnya kepada Allah. Sehingga runtutannya alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Ya, karena tadi semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita. Ya, maka hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Karena enggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menolong kita itu hanya perantara. Dan itu pun kalau dia lagi mau. Adapun yang menolong kita secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menolong hambanya, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah telah menolong kalian, pasti tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah tidak menolong kalian, maka tidak ada yang bisa menolong lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa ala, dan semakin menjadikan kita menikmati saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengetahui siapa yang kita sembah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui betapa besarnya, agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka hendaknya kita menjadi orang yang sedikit ini, meskipun sedikit tapi mulia di sisi Allah, karena dia orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.